me again, Vini. Aku tahu ini sudah berselang lebih dari 1 minggu dari upload aku yang terakhir. Due to me going for holidays dengan kids, jadi aku belum bisa upload. Dan setelah holidays, there's lots of things that I need to get through sebelum bisa ada waktu untuk video lagi. So, ini adalah pengalaman aku berangkat ke Bali during COVID-19. Pada waktu kita berangkat itu adalah tanggal 3 Oktober, which is di Jakarta itu lagi PSBB yang diperketat. Jadi kita waktu itu sempat ada concern apakah kita bisa berangkat atau enggak, but ya finger crossed dan kita berangkat. Apa aja yang diperlukan dan apa aja yang tidak diperlukan, karena ada banyak informasi yang ternyata sama sekali tidak terpakai gitu pada waktu aku berangkat ke Bali. So I will tell you apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah the rapid test, itu penting. Dan rapid test itu kamu tidak perlu 14 hari sebelum keberangkatan, tapi kamu lakukan bisa juga di hari H ataupun 1 hari sebelum. Pokoknya kalau kamu trip untuk 7 hari, ya kamu perkirakan aja, kan karena rapid test itu hanya untuk 14 hari berlakunya. Jadi kamu perkirakan aja supaya kamu gak perlu rapid test balik pada waktu kamu balik ke Jakarta. Karena destination aku adalah Jakarta, Bali, Bali, Jakarta. Dan untuk rapid test, aku juga nggak yang ke rumah sakit. So, I use Halodoc dari Gojek, aplikasi Gojek, karena itu murah. Dia ada kayaknya kerjasama sama klinik Prodia. Dan aku tidak perlu ke dokter dulu untuk mendapatkan rapid test. Aku tinggal bikin janji di Halodoc itu dan datang ke klinik Prodia terdekat dari tempat aku tinggal. Dari situ aku rapid test, and then hasilnya itu akan keluar di hari kemudian dan harus diambil langsung ya, nggak bisa dikirim ataupun via email. Oke, itu satu, rapid test. Rapid test memang diperlukan. Yang kedua adalah e-hack, perlu diisi. Dan kalau kamu punya anak, nah ini karena informasinya itu nggak ada, jadi aku udah cari di media elektronik tentang kalau kita punya anak yang di bawah umur 16 tahun yang belum punya ID card, apakah kita perlu mengisi e-hack? Turns out to be perlu. Jadi itu aku yang miss di sana, dan itu akan membuat pada waktu kita udah landing di Bali itu agak sedikit tersendat karena aku harus ngisi. Tapi berangkat ke Bali, kamu hanya perlu 2 itu aja, tidak perlu yang lain-lainnya, because they told me that I have to upload Jaki lah, mengisi CLM lah. Itu nggak penting karena pada dasarnya pada waktu sampai di airport yang dicek cuma 2 itu saja. Terus informasi yang juga agak, aku bisa bilang agak salah, karena aku dengar kita harus persiapan lebih awal nyampe ke airport karena ada antrian yang panjang untuk legalisir rapid test. Kenyataannya aku tuh berangkat untuk pesawat jam 10.40 ya kalau nggak salah. Terus aku udah sampai di airport itu jam 6.30 ya guys. Turns out aku nyampe itu tidak panjang antriannya, dan pada waktu kita mau dapatkan cap rapid test itu also sangat mudah, tidak dipersulit sama sekali. Very nice experience di airport. Jadi kita tidak perlu berangkat lebih awal guys, you don't have to. 2 jam itu udah bagus. Aku tuh bawa anak 2 ya, kalau nggak bawa anak 2 mungkin aku 2 jam tuh udah more than just enough. Tapi karena aku beruntung bawa anak 2, jadi waktu jam 6.30 nyampe sana, kita masih bisa cari sarapan, bisa santai-santai dikit gitu, jalannya nggak keburu-buru. So ya, kalau kamu sendirian 2 jam sebelumnya it's enough. Kalau kamu sama anak-anak 3 jam sebelumnya would be nice, karena kamu masih bisa explore airport dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan airport di Soekarno-Hatta? Begitu aku nyampe, keadaannya tidak sunyi-sunyi banget, masih ada kehidupan. We arrived at the airport and it's 7 a.m.
Dan aku tuh sangat bahagia gitu pada waktu nyampe ke airport. It's been a long time you guys. Even aku telling it now, I feel like I wanna cry. 9 bulan aku nggak ngajak anak-anakku pergi. Bahkan untuk anak-anakku lebih dari 9 bulan. So rasa kangen ke airport Cengkareng itu besar banget. Dan once I get there dengan situasi yang ada manusia, bukan yang kosong melompong, itu sangat menyenangkan hati gitu. Airport, it's not as bad as I thought it's going to be. Still okay. Airport juga terlihat sangat bersih. Everything just nice. Airport Jakarta is super nice. Dan aku masuk ke airport, pengecekan seperti biasa. Cuman memang mungkin kalau dari awal di setiap gate itu ada tulisan langsung ke bagian antrian untuk cap rapid test, mungkin kita nggak akan bolak-balik ya. Tapi it's nothing, karena sebenarnya ngantri juga nggak nguler gitu sama sekali. Di depan aku cuma ada 3 orang atau 4 orang, karena itu keadaannya juga pesawat pagi ya. Aku nggak tahu kalau yang pesawat siang, probably it's gonna be a little bit longer. Tapi kalau dibilang panjang banget, no. Dan itu tidak makan waktu lama. Paling cuman 3 menit, 4 menit nggak nyampe waktu kita mau ngecap rapid testnya. Dan semua cafe itu bukanya baru jam 9 pagi. Untuk Starbucks dan beberapa cafe yang nggak pakai duduk gitu, itu udah buka. So don't worry, there's still lots of food yang bisa kamu makan di airport karena dia tidak tutup. Tapi emang kafe-kafe yang besar yang kalau kita udah masuk gate mau boarding itu bukanya itu memang jam 9. Jadi ya a little bit late. Say hi everybody. Maxo Cupi. Ini keadaan airport di hari ini. Not bad. Terus pemilihan pesawat ini juga penting. Kalau buat aku Garuda is the best of the best. Jadi memang aku akan selalu pilih Garuda Indonesia. Cuman sayangnya keberangkatan ke Bali dengan Garuda itu pesawatnya kecil karena kapasitas orang yang berangkat juga nggak banyak. Jadi memang pesawatnya pesawat kecil. Aku nggak terlalu suka dengan pesawat kecil, you guys, cause it's a bit like too much pada waktu kalau ada turbulence. Jadi ya itu aja sih. Waktu kita naik pesawat itu duduknya harus terpisah satu, walaupun kita rombongan itu ibu dengan anak 2. The first time kita duduknya itu agak terpisah-pisah gitu. Woi, dia kucingku udah mulai. Jadi duduknya itu terpisah, jadi di jarak satu kursi walaupun kita itu ibu dengan anak yang masih di bawah umur ya. Aku nggak tahu how it's going to be kalau dia, karena untungnya tuh anakku 9 sama 10 tahun, consider still okay karena mereka jauh lebih independen. Tapi apa yang akan terjadi jika itu adalah anak umur 3 atau 4 tahun? I don't know, karena aku tidak mengalami itu. So itu adalah pengalaman pertama aku duduk berjarak dengan anakku di pesawat. Dan untungnya ke Bali penerbangan hanya 1 jam 30 menit. Cuman yang biasanya aku bisa tidur lep gitu ya, aku nggak bisa tidur cause I have to like constantly checking my kids are they okay or not. Sampai di Bali, kalau begitu sampai di airport, yang akan dicek adalah e-hack yang kita isi di Jakarta itu baru dicek di Bali. But aku recommend banget kalian isinya itu ada 1 hari sebelum, karena aplikasinya kadang-kadang tidak bisa adding. Jadi kalau kita udah bikin 1 kartu e-hack itu untuk pribadi kita, mau tambah untuk anak itu terkendala karena pada waktu aku mau ngisi di Bali pakai aplikasi itu fail terus. Jadi isilah semua data itu 1 hari sebelum. Tapi kalau kamu nggak main dengan duduk dulu nanti pas nyampe di Bali sebelum kita ngambil luggage, kita harus isi dulu di kartu kuning. It's not much sih, cuman kartu kecil gitu. Dan it's okay, ya kan, nggak apa-apa juga. So pokoknya jangan merasa ini is going to be a
pengalaman yang ribet untuk pergi ke Bali. No, it's definitely not ribet. It's definitely just biasa saja. Persiapannya itu lebih ke arah mentally, and untuk kita persiapan bawa antiseptik, masker yang ekstra, kalau kita bawa anak ya, tisu basah, spray antiseptik, gel antiseptik, constantly reminding your kids untuk cuci tangan. Itu aja sih. Sampai di Bali itu di airport sangat tergolong sepi dari biasanya. Kalau biasanya itu lebih crowded karena airport Bali kan kecil, lebih packed gitu rasanya. Sampai di Bali tuh kayaknya plong banget gitu, lebih lega, kayak nyampe di airport Singapura bagian ujung gitu. Tapi aku suka begitu sebenarnya karena dulu sih memang terlalu crowded ya. Aku nggak bisa bilang gitu juga karena pariwisata jadi menurun, tapi I like it because it's not that packed aja gitu. Tapi ada perasaan takut atau enggak ada. Dan apakah itu diribetkan nyampe Bali? Sama sekali enggak. It's very normal pace banget. Go to Bali, nggak usah ada hesitation. Make sure you are healthy. Make sure you follow all the protocols untuk stay healthy. Use your mask every time. The airport juga everybody follow the rules. Traveling during COVID-19 is not something that is scary, but you have to be mindful, of course. Just do the extra miles to make sure that you're always keeping yourself hygiene and keeping yourself healthy. Do the extra miles gitu, apapun itu. So, I hope you like this video, and selamat berpergian kalau kamu ingin berpergian. Thank you for watching, you guys, and I hope you guys are staying healthy, stay positive, and I'll see you soon.